Cerita berawal dari sebuah keluarga kecil Dimas. Dimas, 29 tahun, bekerja di sebuah perusahaan. Istrinya bernama Reni, 29 tahun, seorang wanita karir. Pernikahan mereka sudah memasuki usia ke-5 tahun. Namun sayangnya keduanya belum diberikan momongan. Atas saran dokter, Dimas meminta Reni untuk berhenti bekerja. Namun Reni menolak permintaan Dimas itu. Reni berdalih bahwa Dimas pernah berucap setelah menikah, Reni tetap diizinkan untuk berkarir. Reni tak mau, hanya diam di rumah dan menunggu suami pulang. Dari percakapan itu, hubungan mereka mulai bermasalah. Keduanya saling meninggikan ego masing-masing. Keributan demi keributan terjadi di antara keduanya. Mereka juga sering cuek satu sama lain. Bukan tanpa sebab, Dimas anak pertama. Bapak dan ibunya ingin sekali menimang cucu, sedangkan Reni lahir dari keluarga berkecukupan. Kehidupan sosialnya tak mungkin dia tinggalkan. Dia pun tak percaya kalau dia diem di rumah saja, dia akan hamil. Yang ada dia makin stres, ucapnya membela dirinya. Meskipun keduanya sering ribut, akan tetapi Reni sangat mencintai Dimas. Begitu juga Dimas. Situasi makin buruk ketika salah satu teman Reni membawa teman baru di tempat mereka berkumpul. Namanya Riko, 25 tahun, seorang yang berprofesi sebagai fotografer. Waktu itu Riko datang bersama Wulan, temannya Reni. Awal pertemuan mereka biasa saja, tapi Riko merasa tertarik kepada Reni. Tak sengaja keduanya bertemu di suatu event. Reni sedang menjual produk dari perusahaannya, sedangkan Riko sedang memotret produk-produk di sana. Keduanya saling ngobrol dan saling bertukar nomor. Dari kejadian itu, Reni dan Riko terkadang saling chat, awalnya soal pekerjaan. Lama-kelamaan mereka mulai bercanda. Reni yang hubungan dengan suaminya sering ribut. Terkadang dia curhat ke Riko. Saat itu Reni masih menganggap Riko teman. Tapi Riko yang seorang playboy kelas kakak, dengan mudah memanfaatkan kondisi ini. Hubungan mereka makin dekat. Terkadang mereka ketemu di luar sana. Hubungan mereka terendus oleh teman-teman Reni. Mereka mengingatkan Reni untuk tidak main api. Reni mengabaikan itu. Reni mulai nyaman dengan Riko. Bahkan Reni juga tidak masuk kerja untuk menemani Riko pemotretan. Reni mulai main ke apartemen Riko. Riko yang tak mau kehilangan kesempatan, memulai kegiatan kreativitas berkreasi. Riko mulai memainkan kreativitasnya, membuat kreasi kreatif tanpa batas. Kreativitas Riko tersalurkan dengan kreasi-kreasi yang mendukung. Tanpa lelah Riko berkegiatan berkreasi itu, tanpa mau membuang kesempatan. Hari demi hari Reni jalani tanpa rasa bersalah. Mata hatinya tertutup dengan kesenangan sesaat. Aksi demi aksi dia jalankan, membuatnya lupa diri. Teman-temannya yang tahu itu sering mengingatkan. Apalagi mereka tahu bagaimana sifat Riko. Dimas yang mulai curiga, mulai menanyakan Reni ke teman Reni. Awalnya mereka menutupi semua itu, tapi dalam hati mereka ada rasa bersalah kepada Dimas. Mereka tahu Dimas adalah orang yang baik. Bahkan Dimas selalu membantu mereka saat ada kesulitan. Apalagi Wulan yang merasa sangat bersalah kepada Dimas. Dimas sudah banyak membantunya. Wulan memberikan alamat apartemen Dimas. Wulan menyuruh Dimas untuk segera datang ke alamat itu. Tak hanya itu, Wulan juga memberikan kunci apartemen itu. Siapa tahu Dimas membutuhkannya. Wulan adalah salah satu korban Riko. Dimas segera menuju apartemennya itu. Dia membawa orang tua Reni. Karena Dimas takut, dia tak bisa mengontrol emosinya ke Reni. Ternyata, Wulan juga menghubungi teman-temannya, mengajak mereka menuju apartemen Riko. Wulan takut jika terjadi apa-apa antara Reni, Dimas, atau Riko. Mereka semua akhirnya sampai di apartemen itu. Mereka naik ke lantai atas tempat apartemen Riko. Dimas langsung masuk menggunakan kunci dari Wulan. Di sana Dimas dan mertuanya mendapati Reni sedang berkegiatan kreativitas. Dimas kaget dan syok. Orang tua Reni pun sangat syok melihat itu. Disusul Wulan dan teman-temannya. Melihat itu Reni kaget, tak bisa berkata apa-apa. Dia sangat malu dengan kondisinya dilihat oleh suami, orang tua, dan temannya. Reni bergegas bangkit dan merapikan diri. Dimas mengepal tangannya menahan amarahnya.
Tak terucap satu kata pun dari mulut Dimas, hanya air mata yang membasahi pipi. Hati Dimas hancur berkeping-keping melihat Reni istri yang dicintainya. Tangis ibu Reni pecah melihat kelakuan anaknya. Tanpa sepatah kata pun Dimas pergi keluar dari tempat itu. Teman-teman Reni ikut pergi mengikuti Dimas. Reni sangat bingung dengan kondisi ini. Reni berlari mengejar Dimas. Orang tuanya mengikutinya. Reni menangis histeris memanggil nama Dimas, tapi Dimas tak memperdulikannya. Dimas masuk ke mobil dan pergi meninggalkan Reni yang menghadangnya. Teman-temannya dan orang tuanya pun ikut pergi meninggalkan Reni. Reni merasa sangat menyesal dengan kejadian ini. Reni menangis di parkiran, menyesali perbuatannya. Sedangkan Riko tetap santai di kamar apartemennya. Buat Riko ini hal biasa yang sering dia alami. Sekian cerita ini, semoga bisa menjadikannya sebuah pembelajaran dan juga memberikan hiburan untuk kalian.